Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Hukum Keluarga Islam D yang beranggotakan saya Taufik Aryoso NIM 101200108 dan saya Nulisan Khairuddin dengan NIM 101200088. Dan saya Rosyada Awali Hardianti NIM 101200098. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep kodok dan kodar, yaitu yang pertama ada kodok dan kodar menurut Ahlus Sunnah, dan yang kedua ada kodok dan kodar menurut Jabariyah, dan yang ketiga ada kodok dan kodar menurut Qadariyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodok dan kodar menurut Ahlus Sunnah. Kodok secara bahasa adalah hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi pada diri kita. Qadar secara bahasa adalah sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah adalah sebuah penentuan yang pasti akan ditetapkan oleh Allah, baik yang belum terjadi, sudah terjadi, ataupun yang akan terjadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW dan jalan hidup para sahabatnya. Jalan hidup Rasulullah tidak lain ialah ekspresi nyata dari kandungan Al-Quran yang kemudian biasanya diistilahkan dengan Al-Sunnah atau hadis. Tidak ada sesuatu pun dalam wujud ini melainkan terjadi dalam kehendak atau kekuasaannya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kehendaknya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan Dia mengetahui apa yang akan terjadi, telah terjadi, ataupun yang akan terjadi. Termasuk dalam kategori hal itu ialah perbuatan-perbuatan para hamba dan hal lainnya. Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan para makhluk sebelum menciptakan mereka. Dia telah menentukan ajal, rezeki, dan perbuatan mereka, menuliskan hal itu dan menuliskan perjalanan kehidupan mereka berupa kebahagiaan dan kesengsaraan. Saya akan menerangkan sedikit tentang kodok kodar menurut aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan dalam bahasa Inggrisnya, atau disebut juga dengan free will, yaitu kemauan bebas. Adapun menurut pengertian istilah, Qadariyah adalah suatu paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia memiliki kemampuan qadar untuk berusaha sendiri. Itulah sebabnya akhirnya golongan ini disebut dengan qadara. Paham ini merasuk ke pemikiran dunia Islam yang menyebabkan banyaknya orang yang terselewengkan, hanyut oleh pikiran melayang yang akhirnya jatuh ke jurang kesesatan. Bahkan pemikiran ini telah mengganggu persatuan umat. Nama lain aliran Qadariyah adalah Mu'tazilah, yakni golongan yang bergerak dalam 3 fungsi, yaitu 1. Agama, 2. Filsafat, dan politik. Akan tetapi kata penamaan Qadariyah lebih identik dengan kelompok yang bertikai dalam masalah takdir dan perbuatan manusia. Latar belakang kemunculan aliran Qadariyah. Mazhab Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau sekitar 689 Masehi. Ajaran-ajaran paham ini banyak persamaannya dengan ajaran Mu'tazilah. Mereka berpendapat sama, misalnya manusia mampu mewujudkan tindakan atau perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak campur tangan dalam perbuatan manusia itu, dan mereka menolak segala sesuatu terjadi karena kodok kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh utama dari aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani al-Bisri. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tokoh inilah yang pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Semasa hidupnya, Ma'bad al-Juhani berguru pada Hasan al-Basri, sebagaimana Wasil bin Atha, tokoh pendiri Mu'tazilah. Latar belakang kemunculan kelompok ini juga akibat konstelasi politik kaum muslimin sebagai isyarat penentangan kebijaksanaan politik Bani Umayyah. Keterkaitan antara Wasil bin Atha dan Mu'tazilah dengan masalah takdir dan perbuatan manusia adalah salah satu konsepnya yang mengatakan bahwa
manusia bebas dengan perbuatannya atau qadariyah. Saya akan menjelaskan tentang qada dan qadar menurut aliran atau sekte Jabariyah. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja qada dan qadar menurut mereka, sebaiknya kita mengetahui dulu sejarah dari mereka secara sedikit. Ya, jadi aliran Jabariyah itu awal berdirinya atau awal terbentuknya kemungkinan akhir abad 2 Hijriah, yaitu terbentuk di Iran Khurasan, kurang lebih di situ. Dan banyak teori yang mengatakan asal muasal terbentuknya ini. Ada yang mengatakan bahwa dari zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu yang selalu dilakukan perdebatan pada masa Umar bin Khattab ketika beliau menangkap seorang maling, seorang pencuri. Kemudian pencuri itu berkata, aku melakukan pencurian ini karena kehendak Allah, karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian yang menjadi landasan kedua atau yang menjadi acuan kedua bagi mereka kenapa mereka menggunakan sekte Jabariyah ini, yaitu surat dari Khalifah Umayyah yang berbau surat itu adalah bau-bau surat tentang Jabariyah. Masuk kepada pendapat mereka soal qada dan qadar. Jadi kaum Jabariyah ini berpendapat bahwasanya qada dan qadar sifat manusia itu tidak bisa menentukan. Jadi manusia itu terpaksa melakukan sesuatu di dunia ini, dan yang melakukan skenario-nya adalah Allah. Jadi kita sudah disusun menurut mereka. Jadi kita itu ibaratkan wayang yang digerakkan oleh seorang dalang, dan dalang itu adalah Gusti Allah menurut mereka. Jadi ya begitu. Jadi kita itu ibaratkan tidak memiliki kuasa atau kehendak untuk melakukan takdir menurut mereka. Berbeda dengan kedua aliran yang kemudian soal surga dan neraka, aliran ini berpendapat bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Iya, tidak kekal. Karena yang kekal itu menurut mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kekal selain Allah. Maka mereka berpendapat bahwasanya yang kekal itu hanyalah Allah dan tidak ada yang kekal selain Allah. Kemudian perihal wahyu atau perihal Al-Quran, mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru, prediksinya yang baru. Karena sesuatu yang sudah lama itu hanyalah Allah, adalah Allah. Sedangkan Al-Quran itu adalah suatu zat yang baru. Itu adalah menurut mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada hal yang dibingungkan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.